Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi kemarin di saluran WA Ngapakpedia saya sudah share Google Form untuk pertanyaan seputar e-ijazah. Jawaban akan dibahas dalam video khusus Tanya Ngapakpedia. Ini kemarin 2 hari yang lalu ya video linknya sudah saya share di saluran WA dan ini ada kurang lebih 82 pertanyaan yang masuk ya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama dari Pak Yus Agustinus. Mas, ada nggak cara lain merubah gelar akademik di e-ijazah? Sebab gelar akademik Capsek saya huruf kecil semua. Saya baru sadar setelah DNT. Sementara belum bisa. Ya, jawabannya sementara belum bisa karena waktu pengerjaan e-ijazah sudah selesai. Jadi silakan berkoordinasi dengan dinas. Kalau sebelumnya sih bisa dengan pembatalan ya. Tapi karena sekarang waktunya sudah habis berarti tidak bisa lagi. Bagaimana kalau belum buat SPTJM sementara tanggal sudah lewat dikarenakan kendala jaringan? Ya udah, itu silakan koordinasi dengan dinas ya. Masih bisa atau tidak? Saya rasa tidak bisa ya. Siapa tahu nanti ada perpanjangan. Kita lihat saja nanti ke depan. Tanya ke pihak pembuat program e-ijazah, kenapa hasil PDF e-ijazah tidak sesuai ukuran A4? Kemudian font kenapa berubah? Harusnya kan dimatangkan dulu layout, tampilan, EYD, font dan sebagainya. Tanda titik dua tidak sesuai. Apakah kita kekurangan ahli program pembuat program e-ijazah? Oke. Ya, memang ini saya setuju. Yang pertama itu sebelum ada perubahan ya, itu ukurannya memang F4, tapi sekarang sudah ada perubahan. Kemarin videonya juga saya upload nih. E-ijazah berubah total ya. Silakan untuk yang belum tonton ditonton dulu ya. Saya setuju, ya kita nggak tahu teman-teman ya kenapa bisa seperti itu. Kemudian keempat, cara merubah nomor SK di ijazah sudah terbit nomor ijazahnya yang seharusnya 426 malah menjadi 205. Mohon solusinya, tidur tak nyenyak, makan tak enak. Sementara belum bisa ya Pak Firman karena memang sudah tutup gitu. Jawabannya seperti pertanyaan nomor satu. Cara mendapatkan nilai untuk transkrip ijazah. Kalau saya ada edarannya, kalau SMK itu rata-rata dari kelas 1 sampai kelas 3, kemudian ditambah nilai ASAJ gitu ya. Mungkin SD juga sama. Setahu saya SD itu dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, kemudian ditambah ASAJ gitu. Itu dicari rata-ratanya. Gitu. Dinding Widodo, bagaimana solusi terkait kesalahan nama siswa atau tempat lahir siswa di ijazah yang sudah terbit nomor ijazahnya? Sudah saya bahas di video ya. Ini menunya belum bisa diakses. Sabar aja ya. Menu perbaikan belum bisa diakses. Apakah nanti akan ada update lagi untuk ijazah SMK supaya ini tetap dalam satu halaman, font pakai yang terbaru? Ini juga masih belum bisa saya jawab. Sebetul untuk SMK itu setelah update terbaru NIP-nya ada di bawah ya. Kita lihat saja nanti. Sementara hari ini itu kita nggak bisa akses e-ijazah. Saat video ini dibuat, kita nggak bisa akses e-ijazah. Pakai tanda tangan digital, apakah harus diaktifasi dulu tanda tangannya, Bang? Akun MyASN Capsek. Ya, kalau tanda tangan e-ijazah ya harus aktivasi, registrasi dulu ya. Jika ada orang tua siswa mengganti atau update kartu keluarga setelah kelulusan atau cetak ijazah, apakah nantinya bisa dibuat perubahan? Harusnya bisa. Harusnya bisa, tapi saat ini menunya belum bisa diakses. Apakah data siswa yang kelebihan huruf satu misalnya I-nya bisa dihapus manual? Tidak boleh mengedit ijazah secara manual jawabannya. Itu ya Pak Kepala. Ijazah kurang indah penulisan TTL belum EYD masih huruf kecil di awal kata. Apakah ada revisi kembali dari pengelola ijazah ya Pak? Kalau menurut saya itu justru sudah sesuai aturan karena ini ya, karena ada kata dari dan ini adalah lanjutan dari sebuah kalimat, makanya tidak besar. Mungkin alasannya seperti itu ya. Itu ya. Alasannya kenapa ini tidak besar ya karena lanjutan dari sebuah kata di atasnya, dari gitu. Pada format penulisan satuan pendidikan dan tempat tanggal lahir kok tidak sama dengan yang di bawahnya menggunakan huruf besar kecil untuk dan untuk titik dua, alangkah baiknya lurus dengan lainnya. Apakah hal ini dari sistem? Betul. Itu memang bawaan dari sistem Pak Ahmad Adi. Udah biarkan aja.
Untuk logo di ijazah, kalau bisa diupdate supaya bisa berwarna sehingga lebih menarik. Semoga bisa tersampaikan. Oke, ini berarti untuk tim pengembang ya. Semoga tim pengembangnya nonton ya. Setuju sih kalau saya. Apakah pemerintah akan memperpanjang waktu? Ini belum bisa saya jawab karena itu kebijakan pusat nanti. Cara memperbaiki nama siswa yang salah huruf itu juga nanti nunggu menunya bisa diakses. Di perubahan huruf E ijazah untuk huruf N yang awalnya huruf kecil sudah menjadi huruf kapital, tetapi untuk awalan huruf M tadinya kapital kok sekarang menjadi huruf kecil. Terima kasih. Ya, itu sudah kami sampaikan juga di beberapa kali live, semoga nanti ada pembaruan lagi ya. Misal sudah cetak, tanda stempel ijazah dan font yang awal, terus ijazahnya hilang atau pengen ganti aja dengan ijazah yang pakai font baru, apakah boleh? Ya boleh. Kalau hilang ya silakan digunakan download ulang gitu ya. Bagaimana apabila ada nama siswa yang tidak sesuai dengan akta kelahiran, semisal namanya kelebihan atau kekurangan huruf, adakah cara memperbaikinya? Ada, tapi nanti sementara menunya belum bisa diakses. Pengelola ijazah sudah lewat lah, kemarin mencoba menambah gelar akademik, hilang tapi sudah tidak bisa. Apakah ini juga tidak bisa? Jawabannya sama seperti pertanyaan di atas ya, waktunya sudah habis. Untuk perbaikan ijazah sudah terbit kapan ya? Belum, kita tunggu aja nanti. Pak, izin bertanya, untuk ijazah SD saya sudah dirubah pengaturannya menggunakan huruf besar semua, tapi pas dicetak kenapa hasilnya besar depan dan kecil belakang? Itu karena by system ya. Kalau mau ngerubah itu di web e-ijazahnya di-download satu-satu aja. Setelah ubah, download gitu. Per individu. Untuk ketentuan tanda tangan elektronik bagaimana Pak? Baik tentang fotokopinya, apakah harus dilegalisir? Terus kalau ijazahnya dengan TTE, apakah transkrip nilai juga harus TTE? Mohon penjelasan dan sarannya, terima kasih. Pertama, untuk fotokopi tidak perlu legalisir. Kemudian untuk ijazah dan transkrip sebaiknya TTE juga. Betul, karena ijazahnya TTE, baiknya transkrip juga TTE. Apakah e-ijazah ini pakai cap 3 jari juga? Untuk Kemenag pakai cap 3 jari, untuk selain Kemenag tidak cap 3 jari. Apakah pengaturan tanggal cetak ijazah diserahkan ke UPTD masing-masing atau menunggu himbauan dari dinas? Konsultasi dengan dinas, karena ada dinas yang mengarahkan, ada juga dinas yang menyerahkan ke sekolah masing-masing. Jadi keduanya betul. Bang, izin tanya, sekolah kami salah di penulisan SK. Sudah dikonfirmasi dan jawabannya mereka tunggu menu perbaikan. Apa kami bisa mengatur tanggal cetak ijazahnya hari ini atau bagaimana? Silakan, itu sudah tidak bisa dirubah ya. Kalau SK itu kan harusnya melalui pembatalan penomoran ijazah, tapi saat ini sudah tutup waktunya. Jadi pakai saja yang sekarang ada. Apa bisa kita cetak ijazah meskipun beberapa siswa ada kesalahan? Bisa, silakan cetak saja. Nanti yang ada kesalahan bisa perbaikan kalau sudah ada aksesnya. Bagaimana solusi jika terdeteksi kesalahan nama tempat lahir? Tadi sudah sama jawabannya di atas ya, menunggu menu perbaikan bisa diakses. Bagaimana solusinya Bang jika ada data siswa yang salah contoh nama? Ini juga sama pertanyaan dengan di atas ya. Jadi menunggu menu perbaikan bisa diakses. Di sekolah saya ada siswa yang ganti nama, penetapan perubahan namanya setelah ijazah dicetak. Sedangkan yang bersangkutan sudah melakukan sidang perubahan kemarin, orang tuanya ke sekolah mau mengganti nama di ijazah. Kira-kira solusinya gimana, Min? Itu solusinya nanti nunggu menu perbaikan. Sama, rata-rata menanyakan perbaikan sudah ganti gitu ya. Sebenarnya saya sudah buat videonya teman-teman ya. Ini mana. Nih, cara perbaikan ijazah setelah ijazah terbit ini sudah dibahas di video ini. Ini ya, sudah ada videonya, silakan disimak. Ini juga sama, silakan disimak Pak Muhammad Ria ya. Sudah saya buat videonya. Bagaimana solusi jika ada salah contoh nama? Nah, ini juga sama, lihat video ini. Lihat video yang ini. Ntar kita bagi dua aja. Nah, oke. Dari Atwaluyo. Bagaimana cara membuat tanda tangan elektronik yang sah untuk Capsek? Itu harus registrasi, silakan hubungi dinas aja untuk dibantu prosedurnya ya. Karena saya sekolah swasta jadi tidak mendaftar itu. Saya masih pakai manual.
Apakah nama harus huruf kapital semua atau harus sesuai EYD? Sebaiknya sesuai EYD. Tapi kalau terlanjur kapital semua juga tidak masalah. Kalau seandainya TTD masih manual, apakah stempel sekolah harus mengenai foto siswa dan TTD Capsek? Untuk foto boleh tidak mengenai, boleh mengenai juga. Tapi untuk TTD wajib mengenai. Gitu jawabannya ya. Jadi untuk foto terserah mau kena atau tidak masalah. Di sekolah saya ada satu siswa yang namanya berbeda dengan data kakak dan akte. Intinya berbeda ya. Untuk perbedaan nih perbaikannya nih, lihat video ini. Cara perbaikan ijazah setelah ijazah terbit. Itu ada menunya tapi nanti. Bulan lahir di akte Februari dan di ijazah Februari. Ini nggak masalah karena artinya sama. Ya, nggak masalah ya. Bentar, ini di hit aja. Tadi sampai mana? Ini sudah. Apakah cetak ijazah wajib menggunakan tinta yang tahan lama seperti tinta pigmen? Kalau memungkinkan pakai tinta pigmen, tapi kalau sekolah punyanya tinta original biasa, nggak masalah, pakai tinta ori, gitu ya. Ketika dari Pak Ihsan, ketika DNT sudah muncul tapi masih ada yang bermasalah, kira-kira ada solusi? Nih, tonton penjelasannya di sini. Ijazah setelah terbit ijazah, ya. Untuk huruf M antara yang lama dengan yang baru masih tetap sama menggunakan kalau huruf N, ya betul. Ini juga yang baru sudah menggunakan huruf N besar. Betul, itu informasi yang bagus ya Pak Ferry. Kita lihat saja nanti apakah ada perbaikan, karena saya sampai sekarang belum bisa mengakses ijazah. Di saat saya buat video ini, ijazah tidak bisa diakses teman-teman. Ya, tuh, benar. Nih, tuh seperti itu ijazahnya. Bagaimana kalau ada kesalahan penulisan nama? Nah, ini lihat video ini ya, sudah saya jelaskan di video ini. Bagaimana langkah selanjutnya ketika ijazah sudah dicetak namun ada salah? Nah, ini juga sama. Nih cara perbaikan ya, sudah saya jelaskan ya Bu Desi. Tadi sampai mana? Nah, ini. Tolong buatkan tutorial transkrip nilai ijazah untuk SD, Mas. Buat transkrip nilai sudah saya buat videonya nih. Cara membuat transkrip nilai di Excel gratis. Solusi untuk nomor ijazah sudah keluar, cuma ketika dikonfirmasi ada perbaikan nama. Nih, sudah saya jelaskan di sini videonya, cara perbaikan ijazah setelah ijazah terbit. Jika sudah terlanjur cetak ijazah, lalu ada beberapa siswa yang ingin cetak ijazah dengan font baru, supaya namanya terbaca, apakah ngaruh ke legalitasnya? Apa nggak apa-apa tiap siswa beda font nama saat cetak ijazah? Nggak masalah, nggak masalah. Kalau mau beda juga nggak apa-apa. Pakai yang lama boleh, pakai yang baru boleh. Yang penting jangan punya dua-duanya, nanti disalahgunakan. Punyanya tetap satu aja, ya. Pakai yang baru boleh, pakai yang lama boleh. Satu sekolah beda font nggak masalah, tidak merubah legalitas karena isinya sama. Mulai tahun ini kan sistem ijazah sudah e-ijazah. Apakah itu berarti mulai tahun ini sampai ke depannya sudah ditetapkan dan dibuat permen jika ke depannya harus e-ijazah terus-menerus dan tidak akan pernah kembali ke proses seperti tahun sebelumnya? Yang maksud saya lebih oke, intinya terkait peraturan Pak Ahmad ya, itu bisa saja berubah sewaktu-waktu ya karena itu sebuah kebijakan. Tapi sepertinya e-ijazah ini akan berlangsung lama, Pak. Ismi Nadia, bagaimana cara mengganti nama siswa yang salah tidak sesuai dengan kartu keluarga? Ya ini, nanti nunggu menu perbaikan. Ini sudah saya jelaskan di video ini. Tanggal penerbitan ijazah tidak bisa dibuat tanggal kelulusan. Lihat video panduan input ijazah. Ya, panduan nih, panduan input tanggal cetak ijazah. Sudah saya buat di sini, Sahat J. Sirait. Apa perlu kita merubah nama siswa dengan font yang terbaru? Tidak wajib, tapi disarankan. Kalau memang belum dibagikan atau belum dicetak, lebih baik download yang baru. Tapi kalau sudah cetak dan sudah dibagikan, ya sudah, pakai itu tidak masalah. Ijazah sudah keluar cetak, tapi tiba-tiba ada siswa melakukan perbaikan data di Dinjuk Capil. Namun, nama berubah apa harus lapor dinas untuk pengajuan perubahan? Sementara perubahan belum bisa dilakukan ya, karena ini sudah saya jelaskan di sini, Pak, cara perbaikan ijazah setelah ijazah terbit.
Di lembaga saya ada pergantian PLTKS baru dan saya sudah SPTJM dengan TTD PLTKS baru sudah disetujui dinas juga, tapi di manajemen e-ijazah masih terbaca KS ganda dan dinas juga menyuruh tetap diperbaiki. Saya baca di agar tidak residu KS ganda TST harus diisi didapati dan ketika saya cek TST tidak bisa diisi oleh solusi. Untuk, TST itu yang bisa ngisi adalah operator dinas Pak Said, ya. Sebenarnya Bapak bisa menonaktifkan salah satu kepala sekolah di e-ijazahnya, itu pilih aja nonaktif gitu, kayaknya ada. Tapi sepertinya saat ini tidak bisa dilakukan karena sudah habis masa pengerjaan e-ijazah. Ada siswa kami saat ini belum masuk ke dalam e-ijazah, ini silakan berkonsultasi ke dinas Pak Edi, ya. Karena waktu pengerjaan e-ijazah sudah habis juga. Kenapa sampai saat ini masih ada sekolah yang belum muncul tanggal untuk ijazahnya masih buram, belum bisa diklik. Kalau buram justru karena sudah mengeklik, Pak. Kalau belum bisa diklik bisa jadi karena nomor ijazahnya belum keluar, Pak, ya. Jadi nih bisa lihat penjelasannya di sini, Pak. Panduan input tanggal cetak ijazah ya. Nomor ijazah siswa sudah terbit tapi NSN siswa dirubah dari Pusdatin karena NSN ini juga sama ini ya, lihat video ini cara perbaikan ijazah setelah ijazah terbit. Jadi itu menunggu menu perbaikan. Menunggu menu perbaikan ya. Kapan baru muncul OPS perbaikan ijazah? Ya ini juga kita masih menunggu saat ini belum bisa ya, belum muncul. Per hari ini nih, website e-ijazahnya sedang dalam proses, nggak tahu kenapa nggak bisa diakses. Saya ada kasus tempat lahir di ijazah SD dan kakak beda karena keluarga ada perubahan kakak di awal bulan Mei dan tidak ada melapor dengan OPS sekolah dan kini SPTJM sudah diupload dan tidak bisa dibatalkan lagi. Mohon petunjuknya. Sementara pakai yang itu dulu, Bu. Nanti kalau sudah terbit ijazahnya nih, lihat video ini, cara perbaikan ijazah setelah ijazah terbit. Kalau gelar KR salah penulisan titik jadi koma, apakah masih bisa diubah? Sementara tidak bisa diubah karena waktunya sudah habis. Abang, kami serentak untuk Kabupaten Sumba tanggal 19 Juni, tanggal cetak ijazah. Cuma di tanggal tersebut masih banyak sekolah yang sementara pengajuan SPTJM dan ada beberapa sekolah menetapkan di tanggal yang berbeda. Apakah ada kendala di kemudahan ini? Kita berbesar dulu. Karena beda tanggal cetak, nggak masalah. Beda tanggal cetak itu nggak masalah, ya. Yang penting bukan hari libur dan bukan tanggal merah. Bang, gimana nih info terbarunya? Ada lagi perubahan font dan ukuran kertas ijazahnya dari F4 ke A4. Pertanyaannya, apakah kami harus cetak ulang ijazahnya, Bang, yang terbaru? Sebelumnya kami sudah cetak semua dengan kertas F4 yang sekarang menjadi A4 dan juga fontnya. Pertama, Pak, ijazah itu harus A4. Kalau Bapak nyetaknya di kertas F4 itu berarti sebuah kesalahan, ya. Walaupun bawaannya F4, Bapak tetap mencetaknya wajib A4, Pak. Jadi itu ijazah yang dibagikan kalau pakai kertas F4 itu sebuah kesalahan. Jadi silakan dicetak ulang ya, Pak. Itu ditarik dulu ijazahnya. Cara merubah pemilihan tanggal cetak ijazah, kesalahan pemilihan tanggal 27 Juni tidak bisa, sementara tidak bisa dilakukan. Tanggal 27 Juni itu hari Jumat, itu tidak masalah sebenarnya ya. Yang penting itu bukan hari libur. Hari Jumat libur nggak sih kemarin? Tanggal merah nggak sih? Tanggal 27 tanggal merah ya? Nggak bisa, sementara belum bisa, kita tunggu perkembangan websitenya ya. Maaf bos, saya tanya tentang validasi info GTK. Oke, nggak apa-apa. Saya OPS tingkat SMP dengan 3 rombel. Guru BK di sekolah saya 3 minggu lalu sudah valid, tapi minggu lalu sudah berubah menjadi invalid. Awalnya saya menambahkan sekitar 5 tugas tambahan ketika info GTK-nya valid. Yang terbaca di info GTK hanya 3 tugas tambahan, sehingga 2 yang lain saya hapus. Setelah saya hapus, info GTK-nya menjadi invalid kembali ke kode 02. Apakah karena saya menghapus 2 tugas tambahan yang tidak terbaca di info GTK ini berpengaruh? Lebih baik dikembalikan lagi ke settingan awal aja, Pak. Ya, lebih baik dikembalikan ke settingan awal. Ya, jangan dihapus. Pokoknya buat teman-teman, kalau info GTK Bapak Ibu gurunya sudah valid, jangan diutak-atik. Ya. Lanjut, Ismullah. Ijazah kami sampai saat ini statusnya masih dalam proses pembatalan, ngestak.
Karena kemarin terjadi pengulangan kata nomor pada ijazah. Jika tidak bisa dibatalkan lagi, apa yang harus kami lakukan? Sementara waktu pengerjaan e-ijazah itu sudah habis, Pak. Ya. Kalau masih proses pembatalan, saya harap sudah sampai di tahap SPTJM. Ya. Kalau belum, ya silakan berkoordinasi dengan dinas karena waktu pengerjaannya sudah habis. Mengenai penandatangan mengetahui kepala sekolah dan cara menstempel di e-ijazah yang benar, juga foto siswa di ijazah di sidik jari. Yang pertama, penandatangan ya jelas kepala sekolah atau PLT kepala sekolah yang menjabat saat ijazah itu diterbitkan. Kemudian foto tinggal ditempel saja kalau tanda tangannya manual. Kemudian untuk cap 3 jari, untuk Kemenag silakan cap 3 jari, untuk yang bukan Kemenag silakan tidak perlu cap 3 jari. Solusi salah kurikulum di ijazah tapi nomor ijazah sudah kelar. Tidak bisa diselesaikan masalah itu, tidak ada solusi. Ahmad Islaul Fatan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan sekolah yang menggunakan tanda tangan elektronik? Oke. Apakah proses pencetakan tanda tangan elektronik itu harus menampilkan bentuk tanda tangan atau barcode atau bagaimana? Ya, barcode. Dan apakah itu diperbolehkan menggunakan tanda tangan elektronik pada ijazah? Tanda tangan elektronik boleh, yang penting tanda tangan elektronik tersertifikasi ya, bukan asal tanda tangan ya. Kemudian boleh ya boleh, karena itu di Permen nomor 58 juga ada SK-nya, ada panduannya bahwa tanda tangan itu ada dua, tanda tangan paksa dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Lanjut. Kemarin Pak, saya sudah setting ijazah, nama, gelar, kepala sekolah sudah sesuai, namun setelah saya sinkron di Dapodik untuk pengisian rapot semester genap kemarin, gelar kepala sekolah menjadi salah, yang awalnya SPD menjadi SPD. Saya masukkan tanggal cetak ijazah tapi selalu gagal dan ada info mohon tunggu karena sedang ada proses update data pada server. Yang pertama, untuk settingan ijazah saya rasa gelar KS itu bukan dari Dapodik ya, tapi dari website e-ijazah itu sendiri. Kemudian itu sudah tidak bisa dirubah karena waktunya sudah habis. Yang kedua, tanggal cetak itu lihat ini panduannya nih ya. Panduan input tanggal cetak, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Imam Santosa, ijazah apa nih? Sudah keluar ijazah tapi ada kesalahan mau pembatalan? Nggak bisa ya, silakan lihat video ini. Cara perbaikan ijazah setelah ijazah terbit. Saya udah upload SPTJM tapi masih ada siswa yang salah di nama. Ini juga sama, cara perbaikan ijazah setelah ijazah terbit. Semua siswa sudah masuk DNT dan SPTJM sudah disetujui. Setelah diperiksa kembali, ternyata ada satu siswa yang bulan lahirnya salah. Apakah saya harus ke dinas? Tidak perlu. Lihat video ini aja, cara perbaikan ijazah setelah ijazah terbit. Jika bulan lahir November ini nggak masalah, yang November dan November ini juga nggak masalah ya, Alfi. Kemudian Elpin, bagaimana tentang tanda tangan Capsek di ijazah? Tanda tangan boleh basah, boleh tanda tangan elektronik tersertifikasi, sesuai di Permen nomor 58. Ada satu siswa tanggal dan bulan siswa salah dan nomor SK salah, bagaimana? Nggak perlu lapor dinas ini nih, lihat ini nih, cara perbaikan ijazah. Itu nanti nunggu menu perbaikan bisa diakses. Ya jadi gini Pak, saya masih agak bingung apakah ada batas tanggal penginputan tanggal cetak di web e-ijazah? Sebaiknya segera setelah nomor ijazah terbit, segera input di semester 1 ini. Tanggal pada ijazah kami buat 16 Juni tentu disamakan dengan di transkrip nilai. Betul, Pak. Bagaimana dengan penulisan di transkrip nilai? Sebaiknya di sini kami buat mata pelajaran pada kolomnya memakai huruf kapital, sedangkan yang lainnya sesuai EYD. Kalau mata pelajaran saya juga sama sesuai EYD, ya. Sebenarnya penggunaan EYD atau kapital semua itu tidak masalah, Pak. Ya, nggak ada aturannya, jadi aman-aman aja. Apakah foto peserta didik harus kena stempel? Sebaiknya kena stempel, tapi tidak kena juga tidak masalah. Nama anak berdasarkan kakak dan akte memakai spasi, sementara data sekolah tidak menggunakan. Berarti nanti perbaiki ini, Bu. Cara perbaikan ijazah setelah ijazah terbit. Sudah ada videonya, Enora. Saya sudah mengajukan permohonan pembatalan ijazah karena ada perbedaan data di DNS dan DNT, tapi belum di-reset sampai sekarang karena waktunya sudah habis.
Tiroah waktu pengerjaan e-ijazah itu sudah habis, jadi tidak bisa di-reset. Di ijazah SMP tertulis tanggal lahir, di ijazah SMK sekarang langsung. Waduh. Pertanyaan, apakah sekolah harus membuat surat pernyataan atau bagiannya untuk permasalahan 05 dan 5 pada tanggal lahir siswa ini? Soalnya administrasi untuk angkatan tidak menerima perbedaan tersebut. Terima kasih. Pertama, ya, untuk tanggal itu memang by sistemnya 0 itu tidak tertulis, ya. 0 itu tidak tertulis, itu by sistem. Mau maksa gimana pun memang aturannya 5 ya 5, nggak ada tanggal 05 gitu. Karena 0 itu tidak diakui kalau dia di depan. Gitu ya. Emang by system. Jadi kalau kita perbaikan ke 05 pun tetap nanti munculnya tanggal 5 aja. Perlu dijelaskan itu bagian administrasinya. Apakah laman ijazah jenjang SD ada perpanjangan, Kak? Sementara belum ada informasi ya. Kita sabar aja. Untuk perbaikan ijazah yang salah itu bisa dimulai kapan ya, Pak? Masih menunggu ya. Ini webnya belum bisa diakses untuk perbaikan. Saya mau tanya, silakan. Ada beberapa kasus NIP kepala madrasah swasta yang harusnya kosong malah terisi NPSN madrasah. Sementara di MIS, Pedum, dan Forwal PDK datanya aman. Bagaimana memperbaikinya? Untuk nomor 1, sekarang pengerjaan e-ijazah itu sudah habis waktu, ya, setahu saya. Jadi sementara tidak bisa melakukan perbaikan. Ada madrasah yang NSM-nya malah keluar nama madrasah lain di manajemen ijazah, bagaimana mengubahnya? Itu semuanya sebenarnya konsultasi dengan dinas ya, tapi terkait waktu sepertinya sudah habis, Pak Hendra, Bu Hendra Aulia. Terakhir, Apriyanti. Assalamualaikum, mau tanya Mas, apakah ada cara edit tanggal ijazah? Soalnya saya salah taruh tanggal cetak ijazah dari Dinas Kabupaten tanggal 23, tapi saya malah 25. Nggak masalah kalau pakai tanggal 25. Pertanyaannya, ada menu perbaikan? Ya, sementara tidak ada. Saat video ini dibuat, belum ada menu untuk merubah tanggal cetak, ya. Tapi, untuk tanggal 25 itu sebenarnya nggak masalah, karena dia bukan hari libur. Dia hari Rabu, hari masuk, jadi aman-aman aja. Walau berbeda dengan edaran dinas, nggak masalah, setahu saya, ya. Tidak merubah legalitas ijazah. Karena ijazahnya aja tiap daerah kan beda-beda tuh, ya. Jadi aman ya, guys. Jadi itu ya pertanyaan dan jawaban dari teman-teman semua. Mohon maaf kalau tidak terjawab semuanya dengan detail, karena sebenarnya rata-rata menanyakan permasalahan cara memperbaiki ijazah yang sudah terbit. Padahal saya sudah upload videonya 13 hari yang lalu. Cara perbaikan ijazah setelah ijazah terbit, ini ada videonya. Gitu guys. Artinya kita memang cuma menunggu menu di website e-ijazah bisa diakses. Nah, per hari ini juga websitenya tidak bisa diakses nih. Ya, kita kayak gini terus. Gitu teman-teman, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita bahas di video-video berikutnya terkait e-ijazah jika sudah ada update-update terbaru. Terima kasih, saya Hiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.